Assalamualaikum. Selamat datang di channel Alessa Alsamesia. Di sini suara-suara dari kegelapan akan menemanimu. Matikan lampu, pasang headset, dan jangan lihat ke belakang. Carilah teman, kalau bisa jangan sendirian. Karena malam ini cerita kita dimulai dari sebuah kejadian yang tak pernah diceritakan siapapun. Siapa tahu hidupmu akan berubah setelah mendengarkan kisah ini. Di sebuah desa di pelosok kota Pacitan, suara ayam jantan masih menggema samar ketika Pak Budi duduk termangu di beranda rumahnya yang catnya mulai mengelupas. Kabut tipis menggantung di atas ladang belakang, menyelimuti suasana pagi itu dengan keheningan yang ganjil. Di hadapannya, selembar kertas tagihan listrik berwarna merah muda tergeletak lemas, dihimpit gelas teh yang sudah dingin. Gudang besi rosok di samping rumahnya tampak tak bergairah. Tak ada aktivitas. Tak ada suara besi diseret atau kaleng dihantam palu. Hanya tumpukan logam karatan yang seolah memandangi Pak Budi dengan tatapan mengejek. Pak Budi, lelaki awal 50-an dengan wajah keras dan mata yang dalam, terlihat lebih tua dari usianya. Rambutnya mulai memutih di tepi, dan tangannya penuh luka goresan dari besi tajam dan alat kerja. 10 tahun lebih ia menggeluti bisnis besi rosok ini. Dulu sempat ramai, sempat dipercaya kontraktor proyek jalan. Tapi sudah 2 tahun terakhir, semua seolah memburuk. Musibah datang silih berganti. Truk pengangkut rusak, pegawai mencuri, pelanggan kabur. Dan yang paling menyakitkan, ditipu rekanan sendiri saat sedang menjanjikan proyek besar. Bu Dewi muncul dari balik pintu, mengenakan daster lusuh dan wajah letih. Ia membawa amplop tipis. "Mas, ini nota dari bengkel di Ponorogo. Bayarnya ditunggu hari ini," ucapnya lirih. Pak Budi hanya melirik sekilas, lalu kembali menatap ke jalan setapak depan rumah. "Katanya kalau lewat dari hari ini, mereka jual onderdil truk kita ke orang lain," lanjut Bu Dewi, berusaha tenang. Pak Budi tidak menjawab. Yang ia lakukan hanya menghela napas panjang, lalu bersandar ke dinding kayu yang dingin. "Usaha kita kayak besi karatan, Mas. Nggak ada yang laku. Selalu rugi terus. Salah kita apa ya?" Bu Dewi mengusap matanya. Bukan menangis, tapi menyeka keringat dan debu kesabaran yang menebal di wajahnya. Pak Budi akhirnya bicara, pelan. "Mungkin memang nasib kita begini." Suasana hening kembali. Hanya suara daun bambu berdesir dan ayam tetangga berkokok malas. Tapi kemudian, suara langkah kaki terdengar dari arah jalan. Seorang lelaki tua dengan caping lebar berjalan mendekat, menyeret langkah kaki dan membawa karung goni di punggungnya. Tubuhnya membungkuk, tapi ada aura yang aneh dari sosok itu. Seolah angin berhenti saat ia lewat. Seolah tanah memberi jalan. Ia berhenti tepat di depan gerbang kayu rumah Pak Budi. "Masih jual besi, Bud?" tanyanya tanpa memperkenalkan diri. Suaranya serak dan dalam, seperti parutan karat di dalam leher. Pak Budi menegakkan tubuh. Matanya menyipit. Wajah lelaki itu asing, namun entah kenapa terasa akrab. "Saya ini, Embah Wiryo. Dulu sering ngambil plat logam di gudangmu. Waktu kamu masih dagang sama almarhum Pak Wahyu." Pak Budi mengangguk pelan. Ingatan itu samar, tapi tak bisa disangkal. "Sudah tua begini, kok masih kuat jalan, Embah?" sapa Bu Dewi, mencoba ramah. Embah Wiryo tertawa kecil, tapi tawa itu terasa seperti suara besi beradu. "Saya sudah nggak dagang besi lagi, Bu. Sekarang dagang ilmu." Pak Budi menatapnya lekat. "Ilmu apa, Embah?" Embah Wiryo mencondongkan badan. Suaranya menurun jadi bisikan. "Ilmu yang bikin usahamu nggak rugi lagi. Tapi syaratnya rumah ini harus terus dibongkar. Jangan pernah rampung. Bongkar sedikit demi sedikit. Dan jangan pernah berhenti." Pak Budi mengernyit. "Itu maksudnya apa?" Embah Wiryo hanya tersenyum. "Kandang bubrah, Bud. Itu namanya. Ritual lama, tapi mujarab. Rumahmu jadi tumbal. Nggak boleh sempurna. Kalau selesai malah kamu yang
diselesaikan. Setelah berkata begitu, Mbah Wiryo melangkah pergi. Tak menoleh lagi. Suaranya hilang di kejauhan. Tapi kata-katanya tinggal menetap dalam benak Pak Budi, seperti karat yang tak bisa dihilangkan. Malam turun perlahan di desa itu, membawa kabut tipis yang menyusup ke sela-sela jendela dan celah genteng. Di dalam rumah Pak Budi, suasana tak kalah muram. Hanya lampu redup di ruang tengah yang menyala, memantulkan cahaya kekuningan ke dinding yang mulai retak di beberapa tempat. Pak Budi duduk termenung di sudut meja makan, dengan sisa nasi dingin dan tahu goreng yang sudah tak menggugah selera. Ia belum menyentuh makan malamnya. Pikirannya masih berkutat pada sosok lelaki tua siang tadi. Kandang Bubrah. Kata-kata itu menggema terus-menerus di dalam kepalanya. Ritual yang terdengar gila, membongkar rumah sendiri terus-menerus demi kelancaran usaha. Tapi anehnya, bagian dari dirinya merasa tergoda. Seakan bisikan itu berasal dari tempat yang lebih dalam daripada logika. "Mas, kamu kenapa?" tanya Bu Dewi lembut sambil duduk di sampingnya. Pak Budi menoleh, matanya kosong. "Dewu, kamu percaya kalau rumah bisa jadi tumbal?" Bu Dewi menahan napas sejenak. "Maksudmu pesugihan?" Pak Budi mengangguk. "Tadi siang, Mbah Wiryo bilang, ada cara. Tapi kita harus terus merenovasi rumah. Bongkar sedikit-sedikit. Jangan pernah selesai. Mas, kita ini orang waras. Masa mau percaya hal begituan?" Bu Dewi menggeleng. Pak Budi menatapnya. Tajam. "Kalau waras bikin kita miskin terus, mungkin aku sudah cukup jadi orang gila." Hening. Jawaban itu seperti pukulan pelan tapi tajam di dada Bu Dewi. Keesokan harinya, pagi-pagi buta, Pak Budi memanggil tukang tua langganannya, Pak Slamet. Tanpa banyak bicara, ia minta dapur belakang dibongkar. Mau direnovasi kecil-kecilan, katanya. Bu Dewi hanya bisa menyaksikan, diam dan bingung, ketika palu pertama kali menghantam dinding batu bata dapur. Kraak! Bunyi itu menggema, seperti merobek sesuatu yang bukan hanya dinding, tapi keseimbangan rumah itu sendiri. Beberapa tetangga datang, menanyakan apakah mereka sedang dapat proyek besar. Pak Budi hanya tersenyum. "Nggak besar, tapi cukup buat makan, insya Allah." 3 hari setelah bagian dapur dibongkar, keajaiban pertama terjadi. Seorang pengusaha barang bekas dari Trenggalek datang tanpa pemberitahuan. Ia membeli tumpukan besi tua yang sudah 3 bulan tak laku, bahkan membayar tunai. Setelah itu, 2 truk tua milik Pak Budi disewa oleh perusahaan konstruksi lokal. Dalam seminggu, aliran uang masuk seperti baru dibukakan bendungan yang selama ini tertutup rapat. Bu Dewi memandang tumpukan uang di laci kecil mereka malam itu dengan jantung berdebar. Ia tak ingin percaya, tapi tak bisa mengabaikan fakta. "Mas, jangan lanjut, ya?" ucapnya pelan. "Cukup dapurnya saja. Jangan bongkar yang lain." Pak Budi tak menjawab. Ia hanya memandangi denah rumah yang tergambar di selembar kertas kusut, lalu melingkari ruang tengah. Malam itu, rumah mereka terasa berbeda. Dingin yang menusuk. Angin seperti membawa suara-suara halus. Tok, tok, tok. Seperti suara palu, padahal semua tukang sudah pulang sejak sore. Bu Dewi terbangun tengah malam. Ia membuka pintu kamar pelan, dan memandang ke arah ruang belakang yang kini hanya berupa puing dan kerangka kayu. Di sana, dalam gelap tampak seseorang berdiri. Tingginya melebihi manusia biasa, tubuhnya membungkuk, dan tangannya bergerak seperti sedang memahat udara. Buk! Pintu kamar ditutup Pak Budi cepat-cepat dari belakang. Nafasnya tersengal. "Jangan lihat ke sana. Jangan ganggu mereka," bisiknya dengan suara tegang. "Siapa, Mas?" Pak Budi tidak menjawab. Ia hanya berkata, "Mereka yang bantu kita. Dan kita harus terus bangun rumah ini. Sampai nanti." Sejak dapur dibongkar, malam-malam di rumah Pak Budi tak pernah lagi sama. Suara palu, gergaji, dan denting besi sering terdengar setelah lewat tengah malam.
Awalnya mereka mengira itu suara dari rumah tetangga. Tapi Bu Dewi mulai sadar. Suara itu berasal dari dalam rumah mereka sendiri. Pukul 2 dini hari. Bu Dewi terbangun. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara langkah berat dan kayu diseret yang terdengar jelas dari ruang belakang. Ia menoleh ke samping. Pak Budi masih tertidur. Tapi di luar kamar, lampu temaram lorong menyala, dan suara itu semakin jelas. Grek, tak, tak, tak. Dada Bu Dewi berdebar. Ia bangkit perlahan, membuka pintu kamar dan melongo ke arah ruang makan yang kini separuhnya terbuka ke langit karena atap sudah dibongkar. Saat matanya menyesuaikan dengan gelap, ia melihat seseorang. Tinggi, punggung membungkuk. Badannya seperti dilapisi sesuatu yang berkilap, seperti lempengan seng atau kulit logam. Ia jongkok di sudut tembok. Tangan kanannya memegang paku besar, tangan kirinya palu besi. Dengan gerakan pelan tapi pasti, ia memaku lantai kayu yang sudah tidak ada. Tok, tok, tok. Masya Allah, bisik Bu Dewi nyaris tak terdengar. Sosok itu menoleh, tapi wajahnya bukan wajah manusia. Hanya bayangan gelap yang menganga, dengan mata merah samar seperti bara api redup. Bu Dewi menjerit dan menutup pintu. Ia terhuyung ke belakang, gemetar. Pak Budi terbangun dengan panik. Ada yang kerja. Mas, ada yang kerja? Suaranya lirih, nyaris tidak bisa dipahami. Pak Budi hanya menatap istrinya. Diam. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Mereka bukan buat ditakuti, katanya datar. Mereka itu bagian dari perjanjian. Kita harus biarkan mereka kerja. Mas, itu makhluk, bukan orang, teriak Bu Dewi. Kita udah melibatkan yang gak kita ngerti. Mas? Pak Budi bangkit, menarik selimut, dan memeluk istrinya dengan paksa. SSSSD. Jangan keras-keras. Kalau kamu takut, mereka bisa dengar. Keesokan harinya, Alia, anak perempuan mereka yang berusia 9 tahun, mendadak menggambar sesuatu di buku gambarnya. Saat Bu Dewi melihatnya, napasnya tercekat. Gambar itu menunjukkan rumah mereka dalam bentuk aneh. Atapnya terbuka, dindingnya separuh runtuh. Tapi yang paling menyeramkan, ada 5 sosok hitam berdiri di setiap sudut rumah. Masing-masing memegang palu dan paku, dengan mata merah menyala. Alia, ini gambar apa? Nak? Tanya Bu Dewi hati-hati. Alia tersenyum polos. Itu teman-teman yang kerja malam, Bu, yang bangun rumah kita. Siapa yang bilang mereka temanmu? Alia dengar suara mereka waktu tidur. Mereka bilang rumah kita belum selesai, jadi mereka bantu. Tapi mereka marah kalau ada yang ganggu. Bu Dewi pucat. Ia menyimpan gambar itu diam-diam dan malamnya. Saat Pak Budi tertidur, ia membakar kertas itu di dapur luar. Tapi malam itu, suara palu terdengar lebih keras. Seperti menghantam langsung ke dalam telinga dan dada. Dan jam 3 pagi, Pak Budi bangun mendapati tembok ruang makan mereka telah berubah. Padahal tidak ada tukang yang datang sejak 3 hari terakhir. Tembok itu kini dilapisi susunan bata baru dengan tulisan-tulisan aneh yang tak dikenali. Seperti aksara Jawa kuno, namun tergores kasar seolah dipahat dengan kuku. Pak Budi menatap hasil itu, mulutnya komat kamit. Kerja bagus, kita lanjutkan. Di luar rumah, pohon mangga tua di pojok halaman bergoyang keras meski angin tidak bertiup. Seekor kucing hitam yang biasa tidur di bawah rumah mereka kini enggan mendekat. Dan di dalam dinding rumah itu, sesuatu telah tinggal. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai pemilik. Pagi itu langit mendung. Bukan mendung biasa, tapi mendung yang pekat dan menggantung rendah, seolah menekan atap rumah Pak Budi dari atas. Angin kering berdesir pelan, membawa bau logam dan abu yang aneh, seperti aroma benda lama yang dibakar. Pak Slamet, tukang tua yang biasa membantu renovasi rumah, berdiri canggung di depan halaman. Mas Budi, ini saya bawa 2 anak tukang baru dari tetangga desa, katanya sambil menunjuk 2 pemuda muda yang tampak ragu. Pak Budi hanya mengangguk. Mulai bongkar bagian ruang tamu ya.
Besok lanjut ke kamar belakang. Tapi, Mas, Pak Slamet menatap ke arah ruang tengah yang sudah setengah terbuka. Rumah ini makin gak masuk akal bentuknya. Saya bingung. Mas, ngerjain rumah kok malah bikin tambah hancur. Pak Budi mendekat, menatap Pak Slamet lekat-lekat. Kamu kerjain saja. Jangan banyak tanya. Yang penting terus dikerjakan. Jangan pernah berhenti. Nada suaranya datar, tapi tajam. Seperti perintah dari seseorang yang bukan lagi sepenuhnya manusia. Hari pertama berjalan lancar. Anak-anak muda itu membongkar sebagian dinding dan plafon. Tapi saat hari menjelang sore, salah satu dari mereka, Giman, naik loteng untuk memeriksa kayu lama yang ingin diganti. 5 menit berlalu. 10 menit. Giman? Teriak temannya dari bawah. Tak ada jawaban. Pak Slamet menyuruh salah satu pekerja naik. Dan disitulah mereka menemukannya. Giman terduduk di pojok loteng. Matanya melotot lebar tapi kosong. Tangan gemetar. Bajunya basah oleh keringat dingin. Ada yang kerja di atas sini. Gumamnya lirih. Apa maksudmu? Tanya Pak Slamet. Palu banyak yang mukul padahal saya sendirian. Bisiknya ketakutan. Terus ada tangan keluar dari balik papan, ngajak saya masuk. Malam itu, Giman dibawa pulang ke rumahnya. Ibunya menangis histeris. Anak itu tak bisa bicara lagi. Mulutnya terkunci rapat, seolah ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ustaz desa dipanggil. Tapi tiap kali mereka berdoa, Giman menggeram dan meracau dalam bahasa yang tak dikenal. Mas Budi, teriak Pak Slamet keesokan harinya. Ini rumahmu, ada yang salah. Saya mundur. Ini terakhir saya kerja di sini. Pak Budi hanya berdiri diam di teras rumah, memandangi rumah yang kini hampir seluruh dindingnya terbuka. Atap ruang tamu sudah lenyap. Genteng kamar mandi dipindah ke ruang makan. Lantai sudah bukan ubin lagi, tapi kayu yang entah dari mana asalnya, mengkilap dan terasa hangat bila diinjak. Seolah masih hidup. Kalau kamu takut, kata Pak Budi pelan, tinggalkan saja. Tapi jangan bawa pulang apa-apa. Bahkan paku pun jangan. Mereka bisa ikut. Pak Slamet menatap wajah Pak Budi. Ada sesuatu yang berbeda di sana. Sorot matanya. Senyumnya yang setengah. Seolah Pak Budi kini bukan satu orang, tapi lebih dari satu. Malam itu, Bu Dewi mendengar suara palu lagi. Tapi kali ini lebih cepat. Lebih liar. Tok 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 tok. Krek krek krak. Tak. Ia keluar kamar perlahan dan melihat dari ujung lorong. Ada 4 bayangan hitam di ruang tamu. Semua sedang bekerja. Tapi satu di antaranya bukan sosok gelap, tapi Pak Budi sendiri. Ia ikut mengetuk-ngetuk papan. Wajahnya tersenyum kosong. Matanya memancarkan cahaya samar. Setiap kali palunya menghantam paku, lantai di bawahnya berdenyut, seperti jantung. Bu Dewi ingin berteriak, tapi sesuatu mencegahnya. Mulutnya terkunci, matanya berlinang. Dan dari arah dapur yang sudah runtuh, tiba-tiba terdengar suara-suara perempuan yang tertawa kecil. Pelan, menyelinap, seperti sedang merayakan rumah yang tak pernah selesai. Hujan deras mengguyur desa kecil di Pacitan itu sejak sore. Petir sesekali menyambar jauh di kaki bukit, menyibak siluet rumah Pak Budi yang kini terlihat seperti bangunan tua terbengkalai. Padahal renovasi masih berjalan atau lebih tepatnya, tak pernah selesai. Di dalam rumah, suasana dingin tak hanya datang dari udara yang lembab, tapi juga dari dinding yang terus berubah bentuk. Lantai yang dulunya keramik kini berubah jadi kayu berurat hitam. Ubin kamar mandi berganti jadi semacam batu abu yang dingin dan mengilap. Bu Dewi duduk di kamar, memeluk Alia yang pucat dan demam. Alia kenapa? Nak, sakit ya? Tanyanya lembut sambil menyeka keringat anaknya yang dingin. Alia membuka mata perlahan. Ia berbisik. Bu, mereka minta sesuatu, biar rumahnya kuat. Bu Dewi terdiam. Siapa? Nak. Yang kerja di malam hari, yang bangun rumah.
Mereka marah kalau kita nggak kasih. Apa yang mereka minta, Alia? Anak itu tak langsung menjawab. Tapi tangannya menunjuk ke arah ruang tengah. Tempat yang kini tampak seperti altar raksasa dari puing dan kayu basah. Mereka minta darah. 3 hari berlalu, dan Alia makin memburuk. Dokter desa tak menemukan penyakit jelas. Semua hasil normal, tapi suhu tubuh Alia terus menurun. Ia mulai berbicara dalam tidur, menggunakan kata-kata yang bahkan Bu Dewi tak mengerti. Suatu malam, saat azan Isya baru selesai berkumandang, Bu Dewi mendengar suara tangis dari arah ruang belakang. Tangisan yang bukan milik Alia. Dengan langkah ragu, ia berjalan perlahan menyusuri lorong. Di ujung lorong yang kini mengarah langsung ke langit karena atap sudah tak ada, ia melihat sesuatu. Ada sosok anak kecil berdiri. Bukan Alia. Punggungnya membelakangi, tubuhnya kurus dan rambutnya panjang menutupi wajah. Tangannya menuding ke sebuah lubang gelap di lantai, semacam sumur atau lubang fondasi. Bu Dewi menahan napas. Tiba-tiba, sosok anak itu melompat masuk ke lubang. Tanpa pikir panjang, Bu Dewi berlari ke sana. Tapi saat ia mengintip ke lubang, tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya tulang ayam, gumpalan rambut, dan segenggam paku berkarat. Tiba-tiba langkah berat terdengar dari belakang. Pak Budi berdiri di ambang lorong. Bajunya lusuh. Di tangannya, palu besar berwarna kehitaman. Dewu, jangan ganggu tempat mereka. Ini rumahnya juga sekarang. Mereka mau anak kita, Mas? Teriak Bu Dewi dengan marah dan panik. Pak Budi mendekat. Matanya kosong tapi keras. Ia meletakkan telunjuk di bibirnya. SSSTT. Mereka cuma butuh tumbal. Sekali saja. Nanti rumah ini aman selamanya. Bu Dewi mundur. Tubuhnya bergetar. Napasnya tersengal. Mas, kamu masih manusia atau bukan? Pak Budi menunduk. Lalu tersenyum aneh. Aku ini, penghuni rumah ini. Sama seperti mereka. Malam itu, Bu Dewi berusaha kabur membawa Alia. Ia berlari keluar dari rumah, menembus hujan dan lumpur, menggendong anaknya yang nyaris tak sadar. Tapi setiap langkah yang ia ambil, rumah seperti memanjang. Lorong tak kunjung habis. Ruang depan yang seharusnya dekat kini seperti menjauh. Lampu-lampu padam satu persatu. Suara palu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Dan di sekelilingnya, dinding bergetar. Kayu seperti tumbuh dari tanah. Paku bermunculan dari lantai, menancap sendiri. Rumah itu hidup. Dan ia tidak membiarkan mangsanya pergi. Alia menangis lemah di pelukannya. Bu Dewi menjerit, memohon kepada siapapun yang bisa mendengar. Tapi rumah hanya membalas dengan satu kata dari balik dinding. Bayar. Pagi harinya, tetangga yang penasaran mendapati rumah itu sepi. Tak ada suara, tak ada gerakan. Tapi dari arah dinding yang belum diplester, muncul noda merah kecil, merembes seperti darah segar. Dan di halaman, Pak Budi duduk di bangku panjang, tersenyum sambil memegang gambar rumah impian yang belum pernah selesai dibangun. 2 minggu setelah menghilangnya Bu Dewi dan Alia, rumah Pak Budi terlihat seolah membatu dalam waktu. Tak ada suara pembangunan lagi, tak ada tukang, tak ada suara palu. Tapi anehnya, bentuk rumah berubah setiap harinya. Pagi hari, ruang tamu tampak memiliki jendela besar. Siangnya, jendela itu lenyap. Malamnya, muncul cerobong asap yang tak pernah ada. Warga mulai menghindari lewat depan rumah itu, bahkan di siang hari. Di warung kopi dekat musyala, seorang pemuda tampak duduk memperhatikan rumah Pak Budi dari kejauhan. Namanya Andra, keponakan Bu Dewi dari kota, mahasiswa arsitektur yang sempat tinggal bersama mereka saat kecil. Andra mendapat kabar dari tetangga jauhnya bahwa Bu Dewi menghilang secara misterius. Dan sebagai satu-satunya keluarga yang merasa masih peduli, ia memutuskan untuk datang dan menyelidiki. Andra masuk rumah itu dengan alasan ingin membantu renovasi. Anehnya,
Pak Budi menerimanya dengan ramah, terlalu ramah. Wajahnya bersih, tubuhnya tegap, dan senyumnya selalu merekah. Tapi di balik itu, Andra tahu ada yang salah. "Paman," katanya sambil memeriksa sketsa rumah yang tertempel di dinding. "Rancangannya berubah terus ya? Ada banyak coretan-coretan aneh." Pak Budi tersenyum. "Itu bukan coretan. Itu peta." "Peta kemana?" Pak Budi menoleh perlahan. Tatapannya kosong. "Kebagian rumah yang belum bisa dibuka, kecuali kalau kita sudah membayar cukup banyak." Andra tak bertanya lebih lanjut. Tapi malamnya, ia menyelinap ke loteng dan memeriksa satu ruangan kecil yang menurut Denah dulu adalah kamar Alia. Di sana, ia menemukan kotak kayu tua di balik tumpukan genteng. Di dalamnya, ada beberapa benda yang membuat tengkuknya dingin. Buku harian Bu Dewi, sebagian halaman tercoret paksa. Gambar Alia dengan tulisan, "Mereka kerja tiap malam." Dan secari kain putih penuh darah, dibungkus daun sirih dan rambut. Andra menelan ludah. Ia membaca isi buku harian yang masih bisa diselamatkan. Pak Budi berubah sejak renovasi tidak berhenti. Ia bicara sendiri. Ia mulai menyebut rumah ini sebagai persembahan. "Saya dengar suara-suara dari dinding. Mereka bilang, harus selalu dibangun. Jangan pernah selesai. Jika selesai, kita harus bayar." Keesokan malamnya, Andra memutuskan untuk menyelidiki bagian fondasi rumah. Tempat yang dulunya adalah dapur, yang sekarang seperti ceruk menganga ke perut bumi. Dengan membawa senter dan kamera HP, ia turun perlahan ke dalam lorong sempit yang dipenuhi kayu lembab. Di dalamnya, ia melihat tangga batu. Tangga yang tidak mungkin ada. Tangga yang turun ke bawah, seperti ke ruang bawah tanah yang tak pernah dirancang siapapun. Dan di ujung lorong itu, ia melihat pintu kayu dengan ukiran aksara Jawa kuno. "Kunci terakhir ada di darahmu." Andra merinding. Ia menyentuh gagang pintu. Saat itu juga, pintu bergetar. Suara tangisan anak kecil terdengar dari baliknya. "Tolong, tolong. Ibu." Itu suara Alia. Andra panik. Ia mencoba membuka pintu, tapi terkunci. Lalu tiba-tiba, tangan kasar mencengkeram pundaknya dari belakang. Pak Budi. Wajahnya tak lagi tersenyum. Wajah itu kini seperti dipahat dari kayu tua, keras dan dingin. "Kamu terlalu jauh masuk." Andra berusaha melawan. Tapi Pak Budi menekan bahunya dan berbisik. "Kamu bisa jadi kunci terakhir. Setelah kamu, rumah ini akan sempurna. Tidak butuh direnovasi lagi. Karena rumah ini akan jadi makam." Andra menjerit, tapi suaranya tertelan. Dinding-dinding di lorong berdenyut. Suara palu mulai terdengar lagi. Kali ini dari arah pintu kayu. Dan dari balik pintu, Alia menatap Andra. Matanya merah, tangannya menuding. "Buka pintunya, Kak Andra, biar kita semua bisa keluar." Tapi Pak Budi tertawa. Kalau pintu itu dibuka, rumah ini akan runtuh. Dan semua yang ada di dalamnya ikut tenggelam. Tepat pukul 3 dini hari, rumah itu bergetar hebat. Penduduk sekitar mengira ada gempa. Tapi saat mereka keluar, mereka menyaksikan sesuatu yang tak akan pernah bisa mereka lupakan. Rumah Pak Budi perlahan tenggelam ke tanah. Batu demi batu, dinding demi dinding, seperti ditelan bumi. Dan saat rumah itu hilang seluruhnya, hanya tersisa satu benda di tanah kosong. Sebuah palu tua, tergeletak di tengah. Tak ada jejak siapapun. Tidak Andra, tidak Pak Budi, tidak Bu Dewi, tidak Alia. Beberapa hari kemudian, tanah itu mulai mengering. Rerumputan tumbuh. Anak-anak bermain di sana. Tapi setiap malam Jumat, warga desa yang lewat bersumpah masih bisa mendengar suara palu dan suara tangisan anak kecil. 5 tahun telah berlalu sejak rumah itu hilang dari peta. Tanah kosong di ujung desa kini ditumbuhi ilalang tinggi. Tak satu pun warga berani menyentuhnya, apalagi membangun ulang.
Bahkan binatang pun enggan melintas. Orang-orang desa menyebutnya tanah makan rumah. Namun, dunia tak sepenuhnya melupakan. Pada suatu siang yang panas di Surabaya, seorang wanita muda mengenakan blazer abu-abu membuka sebuah amplop dari notaris. Di dalamnya, selembar surat wasiat kepada Salsabila Dewanti. Salsa tertegun. Ia membaca perlahan, bibirnya bergetar. Dengan ini saya wariskan 1 bidang tanah di Pacitan, bekas tempat tinggal orang tuamu. Di sanalah seluruh kekuatan keluargamu berasal, dan di sanalah semuanya berakhir. Air matanya jatuh. Salsa adalah putri pertama Bu Dewi dari pernikahan sebelumnya, yang sejak kecil diasuh neneknya di kota dan dijauhkan dari desa. Ia tak pernah tahu apa yang benar-benar terjadi pada ibunya dan adiknya. Yang ia tahu, ibunya menghilang. Dan Pak Budi, ayah tirinya, dinyatakan hilang setelah rumah mereka lenyap. Kini ia kembali, dengan satu tujuan, menemukan kebenaran. Saat Salsa menginjakkan kaki di tanah itu, bulu kuduknya langsung berdiri. Padang rumput tampak tenang di siang hari, tapi udara terasa lebih dingin dari seharusnya. Angin berhembus pelan, membawa suara-suara bisikan samar. Seolah tanah itu bernafas. Ia berdiri di tengah tanah kosong, mencoba mengingat bentuk rumah lama. Perlahan ia menutup mata, dan dalam gelap itu, rumah muncul. Lengkap, retak, tanpa atap. Ketika ia membuka mata kembali, tanah di sekelilingnya berubah. Ilalang menghilang. Ubin tua muncul. Bekas tembok setinggi lutut menjulang dari tanah, seperti fondasi yang tak rela tenggelam. Salsa menelan ludah. Ia tidak sendiri. Di hadapannya, berdiri sosok Pak Budi. Wajahnya gelap, matanya kosong. Tapi bukan seperti hantu, lebih seperti penjaga. Kamu darah terakhir. Rumah ini menunggumu. Salsa mundur pelan. Aku kesini bukan untuk meneruskan ini. Aku ingin tahu, kenapa semua ini terjadi. Pak Budi menunjuk ke bawah tanah. Karena manusia tak pernah puas. Karena ingin lebih. Karena pesugihan yang tak pernah selesai. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari bawah bekas fondasi, suara kayu patah dan batu pecah bergemuruh. Rumah itu ingin bangkit. Pak Budi berjalan mendekat. Di tangannya, palu tua, palu yang sama yang dulu menjadi simbol pembangunan dan kehancuran. Ambil ini, hancurkan fondasinya. Kalau kau bisa, kau akan membebaskan kami. Salsa menatap palu itu. Ia tahu, jika ia mengambilnya, ia terlibat langsung. Tapi jika tidak, rumah ini bisa bangkit lagi. Mungkin bukan untuk dia, tapi untuk orang lain anaknya kelak. Ia mengulurkan tangan, menyentuh gagang kayu palu itu. Seketika suara-suara membanjiri pikirannya. Tangisan Bu Dewi, tawa Alia, erangan para tukang yang ketakutan, raungan entitas yang tak pernah tidur. Salsa berteriak, bukan karena takut, tapi karena marah. Ia mengangkat palu tinggi, lalu menghantamkan ke tanah. Pecahan ubin terbang. Darah keluar dari tanah. Bukan miliknya, tapi darah lama. Darah yang menunggu ditebus. Ia menghantam lagi, dan lagi, dan lagi. Sampai akhirnya, tanah itu diam. Pak Budi tersenyum. Tubuhnya perlahan larut jadi abu hitam. Sebelum lenyap, ia berbisik. Terima kasih. Sekarang rumah ini benar-benar selesai. Hari ini, tanah itu sudah berubah jadi taman kecil. Warga desa, meski masih menyimpan trauma, mulai melintas kembali. Mereka melihat pohon kecil tumbuh tepat di tengah tanah, dengan palu tua tertancap di bawahnya sebagai penanda. Konon, jika seseorang menggoyang palu itu, akan terdengar suara palu lain dari dalam tanah. Tapi Salsa tahu, selagi ia hidup, rumah itu tak akan bangkit lagi. Karena ia telah memilih menghancurkan warisan rumah tanpa atap. Terima kasih sudah menonton video ini.
Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk cerita-cerita selanjutnya. Tamat.